Dan kalau misalkan tadi dikatakan ada pengaruh yang sangat besar dari klan Ba'alawi atau secara khusus kelompok Alawiyin uh, dan tarekat secara khusus, kita bahkan bisa melacak itu tuh dari istilah yang digunakan oleh pesantren akhir-akhir ini, yaitu ulama bersanad atau sanad keilmuan. Jadi istilah ulama bersanad atau sanad keilmuan itu kan sebenarnya adalah istilah dari tarekat. Bahkan di zaman Belanda, Snokhur Groenje itu juga melihat sebuah fenomena bahwa tokoh-tokoh di Indonesia yang karismatik, yang kuat, itu biasanya kalah pamor kalau tidak memiliki hubungan dengan kehabiban gitu, Habib-habib dari Hadramaut, dari Yaman itu. Jadi memang pengaruhnya juga sangat besar dalam hal ini. Makanya sekali lagi, kalau memang ada pesantren yang nampak feodal, ada pesantren yang nampak keluar dari jalurnya dan sebagainya, kita lihat keluar dari jalur itu mungkin masuk ke jalur berikutnya, yaitu jalur Alawiyin. Allah berjanji dekat dengan hambanya dan Allah mendengar keluh kesah kita. Setiap satu kali langkah kita kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada kita dengan langkah yang jauh lebih cepat lagi. Itu adalah ajaran agama Islam. Tapi kemudian dirubah sama mereka agar mereka dapat penghasilan, agar mereka kemudian dapat otoritas spiritual, agar mereka dapat pengaruh di kalangan masyarakat. Bahkan ketika mereka tidak memiliki apa-apa, cukup bikin gundukan tanah yang isinya tidak ada jenazah, kemudian diklaim ini adalah leluhur dari kami, dan kalau ziarah ke sini maka bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejak kapan kita jauh dari Tuhan? Tuhan tuh dekat dengan kita. Baik, Pak Guru, ini pertanyaannya lebih kritis dan tajam ke Pak Guru, karena tadi sudah diawali oleh Kayak Ubed lah ya yang membuka diskursus kita gitu kan. Nah, pesantren ini kan banyak mengalami pergeseran Pak Guru Gembul ya, dari tradisi zaman dulu, dari tradisi yang menjadi sekarang. Kemudian banyak fenomena-fenomena yang terjadi di mana pesantren yang kemudian Pak Guru Gembul melakukan sebuah kritik, dan pengaruh itu kan bisa positif ya kan, menjamin kesinambungan tradisi dan spiritual. Nah, ada beberapa studi kasus Pak Guru ya, itu di beberapa jurnal ilmiah yang saya juga analis juga saya juga rangkum, bahwasannya ada sedikit pengaruh terhadap tarekat Alawiyah dalam proses-proses di pesantren. Pak Guru Gembul sudah membaca ini ya. Dan kemudian ada lagi studi jurnal ilmiah dari UIN Sunan Kalijaga juga, bahwasanya tarekat Ba'alawi ini mempunyai peranan penting di pesantren di Jawa Timur, Probolinggo, antara tahun 52 sampai 2020. Jadi indikasi pengaruh terhadap pesantren ini sangat kuat, tidak hanya mereka mengkhususkan keturunan Nabi, tapi terkait tentang tarekat tasawuf, sosial keagamaan, jaringan tradisi pesantren di sejumlah daerah. Nah, bagaimana Pak Guru Gembul untuk menanggapinya Pak Guru? Mangga, silakan Pak Guru. Kemarin saya berdiskusi dengan beberapa petinggi NU di PBNU, dan mereka juga kurang lebihnya mempertanyakan, atau setidaknya saya bertanya dan mereka juga ikut mempertanyakan. Maksudnya, dulu kata mereka, ketua PBNU dan teman-teman seangkatannya itu, di pesantren itu batas tertinggi mereka itu adalah cium tangan guru. Dan mereka memang enggan dan agak sungkan kalau menatap langsung wajah guru. Sebatas itu saja. Tetapi mereka tidak pernah mempraktekkan mencium kaki guru, kemudian cium tangan bulak-balik seperti itu, kemudian jalan ngesot, kemudian tidak membelakangi guru dan sebagainya. Mereka tidak ngalamin itu. Jadi ketika sekarang di Indonesia yang disorot itu adalah pesantren-pesantren yang seperti itu,
mereka sendiri agak bingung lah, ini sebenarnya ajaran semacam ini tuh dapatnya dari mana. Nah, tapi kemudian belakangan kita tahu bahwa pesantren-pesantren yang menganut adab seperti itu adalah pesantren yang berafiliasi dan atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kelompok Ba'alawi, atau dalam hal ini adalah tarekat Alawiyah, Alawiyin. Nah, tarekat Alawiyah ini memang bagi saya cenderung berlebih-lebihan dalam hal adab gitu. Jadi adabnya itu bukan adab universal seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kiai Ubaidillah, tetapi adab yang dimaksud itu adalah bagaimana cara murid atau santri berperilaku kepada gurunya. Itu aja yang dimaksud adab tuh, sebatas itu. Jadi kalau misalkan dalam tradisi Islam memang benar bahwa adab itu lebih diprioritaskan daripada ilmu. Maksudnya puncak dari ilmu itu adalah orang yang beradab, puncak dari ilmu itu adalah orang yang berkesadaran. Jadi adab memang ada di atas ilmu. Tetapi adab untuk kalangan Alawiyin dan secara umum akhirnya pesantren-pesantren yang mendapatkan pengaruh dari mereka, adab itu dipersempit sesempit-sempitnya, sehingga yang dimaksud dengan adab itu adalah kepada gurunya. Dan karena itulah maka keberkahan pun dipersempit sesempit-sempitnya menjadi hubungannya dengan guru saja. Jadi misalkan begini, tradisi di pesantren itu, apa yang dimaksud dengan, apa yang bisa menyebabkan berkah? Ada teman dibutuh ditraktir, kita traktir, itu berkah, itu adab. Ada orang di pinggir jalan butuh bantuan, kita bantuin, itu berkah, itu adab. Ada sampah berserakan, kemudian kita sapuin, kita kumpulkan, dan kemudian kita masukkan ke dalam tempat sampah, itu berkah, dan itu adab. Kemudian ada teman-teman misalkan yang mendapatkan ancaman dari orang lain, kemudian kita membantu tanpa pamrih, itu juga adalah adab, itu adalah berkah. Nah, jadi begitu luasnya adab dan keberkahan itu, tetapi entah bagaimana untuk sekelompok pesantren tertentu, biasanya yang dekat dengan Alawiyin, itu adab dan berkah itu menjadi sempit-sempitnya, yaitu adab siswa atau santri kepada guru. Bahkan adab guru kepada santrinya pun nggak dibahas sama sekali, sepenuhnya adalah santri terhadap gurunya gitu. Dan keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah ketika santri mengabdi kepada gurunya. Gak pernah dijelaskan guru mengabdi pada santrinya, itu nggak ada penjelasan itu. Atau misalkan santri kepada orang tuanya, itu juga nggak dijelaskan. Kebanyakan itu ya fokusnya adalah kepada guru. Jadi ini benar-benar patron gitu. Dan kalau misalkan tadi dikatakan ada pengaruh yang sangat besar dari klan Ba'alawi atau secara khusus kelompok Alawiyin dan tarekat secara khusus, kita bahkan bisa melacak itu tuh dari istilah yang digunakan oleh pesantren akhir-akhir ini, yaitu ulama bersanad atau sanad keilmuan. Jadi istilah ulama bersanad atau sanad keilmuan itu kan sebenarnya adalah istilah dari tarekat. Jadi orang-orang tarekat di zaman bahkan zaman sampai zaman sekarang, mereka itu kan ada satu orang itu dapat ijazah dari orang sebelumnya, dapat ijazah dari orang sebelumnya, dapat ijazah dari orang sebelumnya untuk mempraktekkan ritual tertentu, wirid tertentu, amalan tertentu, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kan bersanad tuh maksudnya memang sudah mendapatkan rekomendasi dari orang terdahulu yang sebelumnya, begitu seterusnya sampai ada tarekat-tarekat itu yang puncaknya itu ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya, atau yang lebih sedikit lagi kepada Abu Bakar gitu dan sebagainya. Nah, jadi istilah ulama bersanad dan sanad keilmuan itu kan asalnya tuh dari sana, tapi kemudian dipakai secara lebih luas. Jadi masalah fikih pun termasuk ada sanad keilmuannya dan sebagainya. Nah, jadi pengaruh dari tarekat, khususnya tarekat Alawiyin ini memang benar-benar kuat dan besar. Bahkan di zaman Belanda, Snokur Gronje itu juga melihat sebuah fenomena bahwa tokoh-tokoh di Indonesia yang karismatik, yang kuat, itu biasanya kalah pamor kalau tidak memiliki hubungan dengan kehabiban gitu, Habib-habib dari Hadramaut, dari Yaman itu. Jadi memang pengaruhnya juga sangat besar dalam hal ini. Makanya sekali lagi, kalau memang ada pesantren yang nampak feodal
ada pesantren yang nampak keluar dari jalurnya dan sebagainya. Kita lihat keluar dari jalur itu mungkin masuk ke jalur berikutnya, yaitu jalur Alawiyin. Kita bisa cek misalkan praktek-praktek yang ada di Alawiyin, apakah itu juga terjadi di pesantren yang lokal, yang Nusantara atau tidak gitu. Cuman sekali lagi harus ditegaskan, harus dipastikan bahwa tradisi-tradisi jalan ngesot dan sebagainya itu bukan tradisi keumuman pesantren. Dan kalau misalkan pada bagian itu NU dikritik, NU tuh nggak usah marah-marah, nggak usah baper. Karena lebih banyak orang Nahdiyin dengan pesantrennya yang tidak begitu. Cuman sekarang itu banyak pengaruh dari Alawiyin sehingga semuanya tuh jadi nampak begitu. Dan ketika dikritik, ini adab. Bukan, ini bukan adab. Adab tuh jauh lebih luas daripada sekedar hubungan santri kepada gurunya ansih gitu. Tapi tentu saja ini adalah sesuatu yang jauh lebih luas. Jadi kita dalam hal ini memang harus selidiki dan harus curigai. Jangan-jangan pesantren yang menjadi seperti feodal ini tuh justru pengaruh dari kelompok habaib. Jangan-jangan seperti itu. Ya, dugaan Pak Guru ini bisa menjadi bahan untuk riset Pak Guru. Jadi lebih mengedepankan bagaimana kita bisa meneliti korelasi hubungan antara pengaruh Ba'alawi terhadap tradisi pesantren dan seberapa persen itu berkaitan lah, artinya mempengaruhi pesantren gitu kan dengan tradisi Ba'alawi. Nah, baik Pak Guru. Bagaimana kalau pesantren yang dipengaruhi Ba'alawi itu menjaga keseimbangan antara spiritualitas, tradisi, dan keilmuan? Apakah ada contoh konkret yang bisa ditampilkan bahwa pesantren modern itu harus menyesuaikan tanpa kehilangan karakter Ba'alawi atau tradisional? Mungkin seperti apa Pak? Saya dalam hal ini mengkritik keras sebagian dari oknum-oknum Ba'alawi dalam hal begini. Saya percaya, ini iman saya tuh kurang lebihnya seperti ini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat sekali dengan hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar semua keluh kesah kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat daripada urat nadi kita dan tahu jauh lebih banyak tentang kita daripada diri kita sendiri. Itu adalah keimanan saya. Nah, karena itu maka sebenarnya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antara hamba dengan Khaliknya itu adalah hubungan yang personal, imanen, dan benar-benar benar-benar pribadi gitu. Tapi kalau misalkan hubungannya antar manusia dengan Tuhan itu imanen pribadi, maka itu tuh tidak menguntungkan sekelompok orang. Maka kemudian dalam panggung sejarah itu ada orang yang mencoba untuk menciptakan agama, yang agama itu harus ada maklarnya. Misal, dalam Islam, manusia dengan Tuhan bisa langsung terkoneksi. Tapi kemudian muncul sebuah kelompok atau sebuah aliran yang kamu tidak bisa dekat dengan Tuhan kecuali lewat bantuan kami. Kamu tuh ahli maksiat, kamu tuh jahat, kamu tuh baca Quran aja masih gak bener, sholat aja masih belum khusyuk. Jadi jalan terdekatnya itu untuk mendapatkan kedekatan dengan Tuhan, sibgoh dari Tuhan, maka lewat jalur kami. Nah, muncul maklar-maklar yang semacam itu. Kemudian ada juga dari kelompok-kelompok itu yang mengatakan, kamu tuh jauh dari Tuhan, kamu tuh tersesat, logika kamu tuh jauh, maka ikutlah tafsir kami. Kalau kamu baca Quran langsung, kalau kamu baca hadis langsung, kamu akan tersesat. Jadi, karena itu levelnya tingkat tinggi, jadi ikuti saja penafsiran kami. Kemudian mereka juga bikin pernyataan, kalau di luar kelompok kami itu, wah, sudah tidak kami jamin. Itu udah sesat dan menyesatkan. Ikut kelompok kami karena kami yang paling benar. Nah, 3 prinsip ini itu dipegang oleh sebagian orang Ba'alawi. Jadi, ketika ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan secara imanen, kata mereka, oh nggak bisa. Kamu tuh jauh dari Tuhan. Kecuali kamu dekat dengan keturunan baginda Rasulullah SAW. Jadi nanti dapat syafaat dari kami. Nah begitu kan? Nah jadi inilah yang membuat orang-orang Islam sekarang itu menjadi semakin inferior. Kalau dalam ajaran Islam dan tentu saja di ajaran pesantren, putus harapan pada Allah
itu adalah dosa yang paling besar, sebesar-besarnya dosa, putus harapan. Tapi mereka mengajarkan putus harapan itu bahwa kamu tuh pendosa, kamu tuh jahat, kamu tuh ahli maksiat, kecuali lewat syafaat kami. Jadi mereka tuh diputus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat kami. Bahkan ketika dari sebagian habaib itu, dari Ba'alawi itu sudah meninggal, makamnya pun dijadikan sebagai perantara hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi dalam iman saya, iman Islam saya, Allah berjanji dekat dengan hambanya. Dan Allah mendengar keluh kesah kita. Setiap satu kali langkah kita kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada kita dengan langkah yang jauh lebih cepat lagi. Itu adalah ajaran agama Islam. Tapi kemudian dirubah sama mereka agar mereka dapat penghasilan, agar mereka kemudian dapat otoritas spiritual, agar mereka dapat pengaruh di kalangan masyarakat. Bahkan ketika mereka tidak memiliki apa-apa, cukup bikin gundukan tanah yang isinya tidak ada jenazah, kemudian diklaim ini adalah leluhur dari kami, dan kalau ziarah ke sini maka bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejak kapan kita jauh dari Tuhan? Tuhan tuh dekat dengan kita. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu kan pernah menegur. Ada seorang ulama yang berkata kepada murid-muridnya, ya murid-murid, ketuklah pintu itu, karena bagaimanapun pintu itu akan dibuka. Maksudnya pintu Allah, hamba kepada Tuhan, hamba ingin mendekat kepada Tuhan, ketuk-ketuk aja terus, nanti insya Allah pintu itu akan dibuka. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, sejak kapan pintu itu harus disebut akan dibuka? Memang kapan pintu itu tertutup? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang selalu dekat dengan kita, tapi ada orang yang mencoba cari keuntungan, jualan agama dengan apa? Dengan memisahkan dan dengan menciptakan keputusasaan di kalangan umat manusia terhadap Tuhannya. Dibuat putus asa agar mereka bisa dipercaya sebagai orang suci yang menjadi jembatan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, ini saya yakin sih sebagian dari tarekat-tarekat banyak yang mempraktekkan itu. Dan yang kita ketahui sekarang, Ba'alawi atau oknum-oknum Ba'alawi itu sering sekali mengatakan hal-hal yang semacam itu.